Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel gue lagi, gue Hedi Afwan. Kali ini gue mau cerita sama lo semua mengenai kegiatan mengajar gue. Ini adalah kegiatan PJJ dimana untuk saat ini memang masa-masa COVID-19 yang terbaik adalah sekolah jarak jauh gitu ya, menggunakan aplikasi, berbagai macam aplikasi gitu ya. Cuman ada beberapa hal yang ingin gue ceritakan, yaitu kendala-kendala dalam PJJ. Untuk itu mudah-mudahan lu semua enjoy dengan video ini. Kita lanjut aja, langsung berangkat ke tempat gua ngajar karena gua nggak di rumah. Gua harus juga menjalani administratif sebagai guru, yaitu ya absen. Jadi gua absennya juga di sekolah, namun jumlah gurunya dibatasi sesuai jadwal mengajar PJJ gitu ya. Thank you guys. Let's go. Oke guys, kita berangkat. Ini barang-barang gua ya. Caps. Oke guys, kita caps. Wow, motor gua udah nungguin guys. Caps. Oke guys, kita berangkat. Ini dia motor yang biasa nemenin gua berangkat. Jangan lupa kalau lagi masa-masa kayak gini harus wajib pakai masker, walaupun keadaan sudah mulai membaik. Tetap pakai masker itu wajib. Oh, ini gua maskernya kebalik coy. Ya, balik. Nah, ini baru ya tulisannya tuh ya, .id. Thank you. Kita ciao ya. Oke guys, kita sudah sampai. Ini adalah kolan gua. Ya kurang lebih kayak gini guys. Kita siap-siap dulu, kita absen. Oke guys, kita absen. Wow ya. Absen di sini udah pakai fingerprint guys. Fingerprint. Terima kasih. Anjay. Oke guys, kita siap-siap dulu. Kita taruh tas di meja gue. Nyangkut guys. Berangkat ya, ini nanti kita lapangan koi. Nah, ini suasananya ya. Halo Dinda. Hai. Berantakan guys. Kita rapi-rapi dulu lah. Oke guys, kita lagi tahap persiapan. Karena nggak ada orang, mungkin masker gue buka aja kali ya. Sepi di sini guys, hanya guru yang ada jadwal mengajar yang masuk.
Kali ini gue pakai Google Meet. Biasanya pakai Zoom ya. Ini pertama kali pakai Google Meet. Gue coba dulu oprek-oprek aplikasinya. Gue pribadi sih belum tahu fitur apa yang ada di dalamnya. Biar kompak aja sama guru yang lain. Kalau guru lain juga pakai Google Meet kok. Sebenarnya gue kemarin udah pakai Zoom ya, dan banyak kendala. Dimana kendalanya salah satunya pasti dialami semua murid di Indonesia, yaitu kuota anak. Wow, gitu ya. Udah, yang apalagi yang swasta. Kalau ini negeri mah alhamdulillah ya, tidak ada bayaran sama sekali. Namun ini harus jalanin guys, gitu ya. Kita coba persiapan dulu, kita buka Google Meet ya guys. Kita juga buka WhatsApp web agar komunikasinya juga lebih mudah guys ya. Oke guys, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar kalian semua? Apakah sudah ada yang mengenal saya? Ini adalah perjumpaan pertama kita ya. Halo. Ya, beberapa mungkin sudah kenal nama ya, tapi kita belum pernah tatap pribadi, tatap muka. Tolong jangan kirim presentasi itu ya, dicoba tolong. Kiki Arianti. Hai Kiki. Presentasinya dicabut, Kiki. Hai Kiki. Halo. Ini ya, ini kekurangan kita online, jadi kita tolong sebelum kita mulai lagi semuanya hidupkan videonya. Kiki Arianti, akhiri presentasinya agar layar saya juga bisa melihat kalian semua ya. Yang tidak ada videonya tidak akan diabsen. Jadi yang di mute itu hanya suara, videonya tolong dimunculkan gitu, biar saya tahu kalian ini lagi di depan HP atau di depan laptop atau enggak gitu ya. Jangan-jangan online tapi orangnya kemana tahu. Oke dong, Kiki tolong presentasinya di off gitu. Kiki share screennya tolong gitu ya. A few moments later. Oke, saya mau mute si Ajam dulu ya. Kiki Arianti kenapa langsung, aduh, lagi-lagi Kiki Arianti ya, is okay. Presentinya jangan dipencet-pencet Kiki. 2000 years later. Ya, kalau kita ingin saya lanjut ya, berita. Kalau kita tolong di mute kawan-kawan, adik-adik yang cantik. Oke ya. Kiki Arianti ini naon sih? Tar dulu Kiki ini. Dwi Putra kalau kameranya dimatiin, pokoknya intinya saya nggak absen. Kalau kita berbicara tentang berita, pasti kita tidak bisa terlepas dari unsur-unsur apa saja yang ada di dalam berita gitu ya. Oke, ini adalah hal pertama yang akan kita pelajari sebelum kita jauh mendalami berita, apalagi menulis sebuah berita ya. Oke, kalau kita ingin menentukan sebuah unsur-unsur berita, tentunya kita harus tahu apa aja. Sebentar. Ya guys, tadi sudah selesai kita melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Banyak kendala yang dialami.
nggak efektif. Belajar PJJ untuk tingkat SMP itu nggak efektif, bahkan untuk mahasiswa pun gitu ya, nggak efektif. Mungkin kalau mahasiswa itu untuk sesekali oke, tapi kalau untuk tingkat SMP, SMA itu nggak efektif gitu. Sebelum masuk ke sana, kita kalau misalnya ngeliat sudut pandang orang tua ya, sudut pandang orang tua. Kalau tadi gue kan di sekolah ini ya, di sekolah kita gue pakai fasilitas sekolah. Nggak masalah dengan kuota gitu. Tapi kalau anak orang tua, dia harus men-spend dana lebih untuk membelikan kuota anak. Yang gue alami ketika rapat pakai Zoom itu ya, satu kali Zoom itu bisa 100 sampai 200 MB, itu lumayan gede, itu gede. Jadi kendala pertama itu adalah kuota bagi sudut pandang siswa atau murid. Yang kedua gitu ya, yang kedua permasalahannya adalah nggak fokus gitu. Mereka cukup banyak yang tidak menyalakan video atau mute. Memang mute itu adalah salah satu fitur untuk tidak terlalu banyak yang berbicara. Tapi tadi ada yang keklik atau nggak sengaja mute-nya itu ke hidup sendiri gitu, tertekan sama dia dan dia lagi dengerin musik gitu. Jadi belajar di mute, ada video dia, ada muka dia, tapi dia sambil dengerin musik sebenarnya gitu. Nah itu masalah gitu. Jadi memang selama COVID ini salah satu pilihan terbaik adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh menggunakan berbagai macam aplikasi. Tapi kan kalau gue ngeliat di lapangan ya, nggak gitu. Mereka tuh udah main aja bebas mau-maunya, malam minggu ya main gitu, yang punya pacaran gitu ya. Jadi sampai kapan mau kayak begini gitu? Gue juga bingung. Gue juga pengennya masuk tatap muka, kita bercengkrama gitu ya. Namun memang ya kita harus menjalani protokol kesehatan, memakai masker gitu. Konten kreator besar Ari Lasso, Andre Taulani gitu ya, Ahmad Dhani, Luna Maya, Atta, semua sudah membuat konten keluar gitu, biasa aja pakai masker gitu, kumpul-kumpul. Tapi kalau misalnya ada orang tua khawatir, misalnya dipaksakan untuk belajar ke sekolah, mereka khawatir, oh nanti anak saya kumpul-kumpul di rumah, di sekolah, di kelas gitu, di ruang tertutup. Pertanyaannya, emang di rumah dijagain di rumah terus? Itu anak emang dibiarin tidak tidak keluar? Kalau keluar emang tahu kemana? Kalau keluar emang tahu mereka jaga jarak atau pakai masker? Sedangkan kalau misalnya di sekolah kita coba pantau pakai masker, coba gitu. Risiko gitu. Selain itu orang tua khawatir. Pertanyaannya, mereka kalau ngaji gitu ya, banyak kalau di tempat gua mama ngaji, bibu ngaji udah nggak pakai masker gitu ya. Ngaji aja, kumpul aja gitu, bapak-bapak ngaji aja gitu, nggak masalah gitu. Tapi giliran anaknya sekolah khawatir, masa gitu? Jadi nggak fair gitu. Nah, kebanyakan gitu yang ngomongnya, gue jadi gak salah, bingung nih. Mau sampai kapan seperti ini itu dilaksanakan? Sangat-sangat tidak efektif. Ilmu yang didapat sama mereka itu cuman, iya pak, oke pak, suaranya nggak ada pak. Giliran ditanya, ada pertanyaan? Nggak ada pak. Atau saya nanya, karena nggak ada pertanyaan saya tanya dong. Kita nggak bisa hanya memberikan materi gitu tapi nggak ada refleksi, tidak ada tinjau ulang gitu. Pasti harus bertanya kita. Gue tanya misalnya Delina gitu, Delina, apa itu berita? Tahu pak? Pak, nggak ada suaranya pak, gitu. Ngomong apa? Jaringan pak, nggak kedengeran pak. Terus dapat apa? Selain mereka tidak fokus. Ada yang datasnya pakai seragam, is okay, bagus,
bawahnya kalau nggak pakai seragam juga ya oke lah, yang penting atasnya rapi. Tapi ada juga yang pakai kaos gitu. Makanya mereka memilih untuk stop kamera. Makanya ya intinya pembelajaran PJJ ini kurang efektif untuk anak SMP. Bahkan untuk kuliah pun harusnya tidak bisa permanen, hanya sesekali saja PJJ. Solusinya bagaimana? Nggak ngerti. Kalau memang PJJ harus dipertahankan, akan banyak yang bangkrut TK. Karena TK itu adalah dia butuhnya sebenarnya bermain, belajar sambil bermain. Mungkin ini di konten selanjutnya aja kita ngomongin TK, akan banyak guru yang di PHK gitu. Masalah kuota anak, mungkin pemerintah bisa mengalihkan dana bosnya untuk anak beli kuota gitu. Dan tidak hanya beli kuota, seharusnya minimal BUMN, Telkomsel gitu ya. Dia kerjasama dengan aplikasi gitu, entah aplikasi Zoom atau Google Meet, Google Classroom, atau mungkin kerjasama dengan aplikasi buatan anak bangsa gitu, biar duitnya itu juga datang masuk ke kita lagi, anak bangsa lagi. Jadi buat secepatnya aplikasi meeting gitu ya, sejenis Zoom, sejenis Google Meet, biar ini cepat teratasi lah gitu. Masalah kuota bisa teratasi. Jadi ada kerjasama gratis, misalnya 50.000 free selama sebulan gitu ya. Untuk masalah guru-guru TK, guru-guru SD swasta gitu, mungkin kita di konten selanjutnya. Thank you bagi kalian yang udah nonton video gua. Klik like, comment, and subscribe, komen di bawah ya kalau lu punya pikiran yang sama sama gua atau mungkin berbeda pendapat, silahkan komen di bawah. Namun tetap pakai bahasa yang baik, sopan gitu ya. Kita sama-sama diskusi. Terima kasih untuk hari ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, cabut.